Kembali lagi bersama tim Padunet. Saya Wengki Padu melaporkan. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai bersama Wali Kota Bitung Hengki Honandar lepas ekspor komoditas perkebunan dan perikanan sebanyak 213,75 ton. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Johannes Victor Mailangkai SH, MH. Bersama Wali Kota Bitung, Hengki Honandar SE, dan Kepala Badan Karantina Nasional, Sahat Manaor Panggabean melepas ekspor komoditas perkebunan dan perikanan sebanyak 213,75 ton. Rabu, 23 April 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Pelabuhan Peti Kemas Pelindo Bitung, turut dihadiri oleh Forkopimda, GM Pelindo 4 Bitung. Ekspor ini mencapai nilai ekonomi sebesar 13,361 miliar. Dengan negara tujuan ekspor ke Amerika Serikat, Italia, Belgia, Rusia, Arab Saudi, India, dan Cina. Komoditas unggulan yang diekspor antara lain, hasil perkebunan seperti konsentrat air kelapa, kelapa kupas, bunga pala, serta produk olahan perikanan dalam hal ini ikan kaleng, yang telah melewati proses karantina dan memenuhi standar ekspor internasional. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkai mengapresiasi dan berterima kasih atas kontribusi seluruh pelaku usaha, serta pihak-pihak yang telah bersinergi mewujudkan ekspor ini. Ini suatu langkah maju dan secara khusus kami berterima kasih kepada selain para eksportir komoditas perikanan dan perkebunan, tapi juga kami berterima kasih kepada Badan Karantina Indonesia, di mana kalau di waktu yang lalu ekspor kita di sini, tapi atas nama Makassar atau Surabaya. Nah sekarang ekspor kita di sini memang komoditas kita atas nama Sulawesi Utara. Nah, ini penting, kenapa? Karena ini berkaitan dengan dana bagi hasil. Jadi dengan atas nama Sulawesi Utara ekspor ini, dan kita bisa tadi disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia, kita bisa sampaikan ke Menteri Keuangan ini hasil kita di mana dana bagi hasil. Pak, stimulus apa Pak yang dilakukan oleh Pemprov Pak untuk meningkatkan ekspor? Nah, ini yang kita akan tentu sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kita akan menciptakan kondisi yang kondusif, dan tadi dari segi jaminan mutu, Badan Karantina Indonesia telah menyampaikan kalau ini sudah dilabelisasi oleh Badan Karantina, disertifikasi oleh Badan Karantina, berarti komoditas ini sudah memenuhi standar keterlibatan tujuan. Nah, yang kedua kepada para eksportir, kita memberikan dorongan-dorongan, rancangan kemudahan sehingga mereka semakin bergairah. Ada insentif mungkin Pak yang diberikan Pemprov Pak? Nah, itu yang kita akan upayakan, itu kita akan diskusikan bersama, tapi yang penting suasana yang kondusif ini kita akan ciptakan bersama sehingga mereka bergairah. Dalam kaitan dengan itu, jadi ini asal komoditas dari sini. Tentu kita akan breakdown ini sampai ke kabupaten kota yang ada, dan kemudian kabupaten kota akan breakdown ini kecamatan mana ini. Begitu. Sehingga kalau ditelusuri, dia asalnya produk ini dari mana kita bisa dapatkan, dan para konsumen di mancanegara sebagai tujuan ekspor sangat memerlukan asal usul dari bahan-bahan yang kita. Sekali lagi terima kasih atas Bapak Gubernur, kepada Badan Karantina Indonesia dan pihak-pihak juga yang seluruh para pihak terkait dalam rangka mendorong menjaga suasana yang kondusif dan mendorong produksi atau komoditas ekspor kita ini yang paling penting sekarang sudah atas nama Sulawesi. Nah, terima kasih Pak Kepala Badan Karantina Indonesia, pihak juga terima kasih dan seluruh yang terkait. Wali Kota hadir ini sebagai baik Wali Kota
Bitung maupun Wali Kota Manado yang dalam hal ini langsung oleh Wakil Wali Kota. Ini bukti bahwa Sulawesi Utara mampu bersaing di pasar internasional. Pemerintah provinsi terus mendorong pembangunan perekonomian daerah, dalam peningkatan kualitas produk lokal agar dapat menembus lebih banyak negara tujuan ekspor, ungkap Wagub Victor Mailangkai. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Nasional, Sahat Manaor Panggabean menegaskan pentingnya sertifikasi dan pengawasan mutu produk ekspor demi menjaga kepercayaan pasar luar negeri. Kami pastikan seluruh komoditas yang diekspor telah melalui prosedur karantina dan sertifikasi yang ketat, ujar Sahat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bitung, Hengki Honandar menyatakan bahwa Bitung akan terus dikembangkan sebagai pintu gerbang ekspor Indonesia Timur. Bitung memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang untuk logistik dan ekspor nasional. Kami akan terus perkuat infrastruktur dan kolaborasi antar sektor, tegas Wali Kota Hengki Honandar. Perlu diketahui, sepanjang periode Januari-April 2025, total nilai ekspor dari Provinsi Sulawesi Utara tercatat mencapai 2,14 triliun rupiah, mencerminkan tren positif pertumbuhan sektor perdagangan luar negeri. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan. PKBM Papalagar laksanakan ujian kesetaraan berbasis digital. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, Papalagar sejak tanggal 22 hingga 24 April 2025 di Taman Kesatuan Bangsa Pusat Kota Bitung melaksanakan ujian kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Sekretaris PKBM Papalagar Kasim Abbas Amuntu ketika diwawancarai menjelaskan jumlah peserta didik sebanyak 186 namun yang layak mengikuti ujian kesetaraan yakni siswa yang sudah mendapatkan nomor induk siswa nasional, NISN, terbagi dari paket A 6 orang, paket B 28 orang, dan paket C 49 orang. Pelaksanaan ujian akhir paket ABC di PKBM Papalagar Kota Bitung mulai dari hari Selasa selama 3 hari dan terakhir pada hari ini, hari Kamis. Kemudian jumlah peserta keseluruhan paket ABC berjumlah 186, terdiri dari paket A, paket B, dan C. Dan mereka ini sudah memiliki NISN, nomor induk siswa nasional. Yang tidak memiliki nomor induk siswa nasional itu tidak diperbolehkan ujian karena tidak mendapatkan jasa. Syaratnya utama itu. Pak, pakai sistem apa ini ujian ini? Dia menggunakan sistem barcode digital. Berarti semua adik-adik menggunakan Google Drive barcode dan masing-masing mengisi melalui HP dari masing-masing peserta. Kira-kira umur yang tertua dari peserta? Batas usia 21 tahun. Lanjutnya menyebut semua peserta ujian wajib memiliki handphone Android lantaran sistem ujian berbasis online atau digital. Dirinya mengajak bagi siswa yang nantinya memperoleh ijazah dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Maradona Onta, Padunet melaporkan. Suasana sore penuh dengan aksi Damai Silent Moment Bitung Kota Damai Sulawesi Utara Sulut. Telah berlangsung aksi Damai Silent Moment N Kota Damai yang diselenggarakan oleh yang mengatasnamakan Aliansi Bitung Peduli Kemanusiaan. Dengan jumlah massa sekitar kurang lebih 100 orang berlokasi di seputaran pusat pertokoan Kota Bitung Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, Kamis, 24 April 2025. Dalam orasi masa aksi menyampaikan beberapa hal tuntutan, di antaranya. Hentikan kekerasan di Kota Bitung. Hentikan kriminalitas di Kota Bitung. Putuskan rantai dendam di Kota Bitung. Hal ini disampaikan Humas Aliansi Bitung Peduli Kemanusiaan, Andika Sambou, saat diwawancarai sejumlah awak media. Apa sasaran kegiatan ini sebenarnya? Yang pertama Pak, kegiatan ini dimulai dari keresahan teman-teman bersama terkait situasi Bitung yang semakin hari semakin agak tidak kondusif dengan tindakan-tindakan kriminal berupa penikaman, penawaian dan lain sebagainya. Nah, teman-teman melihat bagaimana kemudian kita sebagai warga Kota Bitung merespon situasi ini dengan pesan-pesan perdamaian
Dan poinnya adalah kami ingin memutus semua rantai dendam yang ada di tiap-tiap warga Kota Bitung, entah dia korban, pelaku, dan lain sebagainya. Kedua, kawan-kawan menginginkan hentikan semua tindakan kriminalitas, tindakan kekerasan, dan lain sebagainya. Mungkin substansi dari kegiatan itu sih, Pak. Dalam pelaksanaan aksi, massa berkumpul di bundaran pusat Kota Bitung, dengan aksi membawa pamflet dan spanduk yang bertuliskan daripada baku salah, lebih bae baku bae. Dengana boleh kita jaga apalagi Kota Bitung. Batikang orang nyanda keren, asli. Damai itu indah. Kalau galau cari Tuhan bukan korban. Bitung kota damai. Forpex, polisi yang motogor, orang yang motogor atau Tuhan yang motogor. Daripada bawa sajam, lebih baik bawa pak kita di pelaminan. Kita mau tanya jadi pex atau jadi deng kita, Bitung so aman, orang 2P hubungan yang belum aman. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, UMP Padu, Padunet melaporkan. Kapolda Sulut sampaikan pengamanan intensif Bitung Kota Pelabuhan Industri. Kapolda Sulut Irjen Pol Rake Herilangie, SIK, MH didampingi Ketua Bayangkari Sulut Juan Rake Langie hari Jumat 25 April 2025 mengadakan kunjungan kerja ke Mapolres Bitung disambut Kapolres Bitung AKBP Albert Zai beserta Forkopimda dan jajaran Ibu Bayangkari. Setelah acara penyambutan dilanjutkan dengan arahan Kapolda kepada seluruh personil Polres Bitung. Ada beberapa hal yang ditekankan diantaranya polisi harus peka terhadap situasi, analisis kejadian rawan Kamtipmas, awasi peredaran narkoba dan ketahanan pangan. Yang menjadi ikon. Yang pertama kota pelabuhan, yang kedua di sini adalah kota industri perikanan. Nah, di samping dia ada nanti ya destinasi wisata, masih ada lagi betul, sehingga konsentrasi pengamanan ini betul-betul harus fokus di mana, karena ini kan banyak orang-orang ada menjadi ekstremisme ya pelabuhan. Maka kemarin juga kami sudah melakukan analisa evaluasi, Bapak Kapolda juga, Pak Kapolres. Memang di sini ada ya, kalau dilihat dari secara statistik, bukan ada sedikit peningkatan itu yang masalah hal kasus penganiayaan. Iya. Tapi sudah kita kelola dengan baik dan saya bilang harus dimitigasi terus supaya jadi dia tidak juga akan bertambah atau mungkin menjadi hal yang konsentrasi juga bertambah ke yang lain seperti konflik sosial. Itu yang harus dihadapi. Itu konsentrasi salah satu yang saya sampaikan di dalam arahan saya pada kunjungan kerja hari ini. Aktivitas masyarakat juga di Kota Bitung sangat tinggi, bahkan 24 jam ini Pak. Ya, tentu akan ada tambah mungkin patroli-patroli atau pos-pos polisi. Ya. Memang ini kan kota industri, industri kan ya kalau kita berbicara mesin produksinya kan itu tidak akan berhenti, itu tidak sip pekerja itu kan bukan bertukar, jadi tidak berhenti itu 1x24 jam gitu. Iya, itu. Tadi sudah disampaikan tadi laporan satuan oleh Pak Kapolres, di sini sudah terlihat sudah ada pembagian spot-spot patroli. Nah ini memang kita juga akan menambah dari segi peralatan dan personil ketika Pak Kapolres meminta. Kalau saya lihat dari komposisi itu masih terakomodir. Ya, masih terakomodir. Oke. Mungkin ada harapan atau terakhir Pak? Ya, masyarakat saya berharap saya berharap karena Kota Bitung ini juga merupakan suatu kota industri, kota juga perekonomian. Nah, berarti kan ini untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Udah, mari kita konsentrasi untuk menjadikan Kota Bitung ini lebih baik, lebih sejahtera. Landasannya cuma satu, keamanan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ia pun mengajak personil laksanakan tugas sepenuh hati ikhlas dan cerdas kerjakan sesuai SOP. Dalam konferensi pers Kapolda mengatakan bahwa Kota Bitung merupakan kota pelabuhan butuh pengawasan ekstra 1x24 jam guna memberikan jaminan kepada pelaku usaha dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Maradona Onta, Padunet melaporkan. Landasannya cuma satu, keamanan. Terima kasih Pak. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APSI,
Kota Bitung kembali menggelar turnamen catur bertajuk APSI Chess 2025 di kawasan Bitung Creative Center, BCC, Pasar Cita, Pusat Kota Bitung, pada 26-27 April 2025. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta, termasuk pecatur dari luar daerah. Turnamen ini merupakan kelanjutan dari rangkaian event serupa yang sebelumnya sukses dilaksanakan di Pasar Winenet, Pasar Sagerat, dan Pasar Girian. Sekretaris APSI Bitung, Fani Kaunang, menyampaikan bahwa kegiatan ini telah menjadi agenda rutin organisasi dan bagian dari upaya menghidupkan aktivitas di pasar tradisional. Turnamen ini bukan hanya ajang pemanasan bagi para pecatur lokal, tetapi juga menjadi sarana silaturahmi antar komunitas pasar, serta mendorong pengenalan dan promosi kawasan pasar kepada masyarakat, ujar Fani. Jadi, sebagai ajang promosi bahwa Kota Bitung sebenarnya memiliki bangunan yang namanya Bitung Creative Center, dihuni oleh puluhan pedagang PKL yang mungkin tidak dikenal di luar. Nah, ke depan kalau ada Bapak Ibu saudara-saudara yang memiliki saudara ingin berkunjung ke Bitung, tolong promosikan pasar kami ini, karena pasar ini adalah pasar modern yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka menunjang ekonomi kerakyatan. Apa dilaksanakan di pasar? Karena kita tahu bahwa sekarang pasar tradisional lagi tergerus dengan modernisasi perdagangan, baik lewat media online maupun lewat infrastruktur perdagangan toko-toko modern yang sekarang mewabah di seluruh kabupaten kota maupun di seluruh Indonesia. Nah, ajang catur jadi pilihan kami dari APSI karena catur ini sebenarnya adalah olahraga rakyat, olahraga murah, olahraga yang gampang dilaksanakan tetapi melibatkan banyak pihak dan juga gampang membangun silaturahmi dan kebersamaan. Karena itu catur menjadi pilihan kami satu-satunya agar supaya menjadi olahraga yang nantinya akan kami kembangkan di dalam organisasi dengan medianya adalah pasar. Efek minor kami harapkan ke depan lewat kegiatan hari ini akan ada kegairahan di dalam pasar lewat kunjungan. APSI menggandeng beberapa pihak seperti Papera, BP, dan Percasi Kota Bitung dalam pelaksanaan turnamen ini. Panitia mencatat antusiasme yang tinggi dari para peserta, termasuk keikutsertaan pecatur dari luar Kota Bitung. Para peserta akan bersaing memperebutkan hadiah jutaan rupiah, trofi, dan berbagai door prize menarik. Lebih dari sekadar kompetisi, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi pemicu bangkitnya perekonomian pasar dan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk kembali aktif berbelanja di pasar tradisional. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pasar di Bitung untuk menghadirkan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, pedagang, dan komunitas sekitar, tambah Fani. Kapolsek Maesa AKP Ferry Padama mewakili pemerintah membuka secara resmi kegiatan lomba catur tersebut. Pertandingan ini adalah ajang silaturahmi. Mari kita jaga keamanan bersama. Mari kita junjung sportivitas. Dengan resmi kegiatan Chess Tournament 2025 saya buka, ujarnya. Mari kita junjung semangat dan sportivitas di antara kita, karena kita tahu bahwa pelaksanaan acara ini adalah tujuannya adalah menjalin silaturahmi. Ya, di samping itu silakan tunjukkan kemampuan potensi yang ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhir kata, maka saya Kepala Kepolisian Sektor Maesa atas nama pemerintah Kota Bitung pada hari ini Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 13.35 secara resmi turnamen chess catur 2025 yang berlokasi di Pasar Cita ini dibuka secara resmi. Turnamen yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi salah satu program unggulan APSI Bitung dalam membangun sinergi antara olahraga, promosi pasar, dan ekonomi kerakyatan. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Usman Nompo, Padunet melaporkan. Sudah mulai? Ya. Dengan langkah pertama dijalankan oleh